Iya, Tadi kenapa aku habis nih? dari gereja, aku ngeliat ada anak yang bandel, ngeselin banget. Terus dia jelek lagi anaknya. Lah, kamu nggak boleh begitu. Kalau anaknya bandel, kamu harus bilang yang baik ya ke dia, Loh. dinasehati. Oh, jadi aku kali kalau ketemu dia harus menasehati ya, Kak? Iya. Oh, gitu. Nah, aku mau tanya nih, Kak Abi, nasehatin yang bener gimana coba? Mungkin aku kasih tahu ya ke dia, Kak, kamu gak boleh gitu lagi. Gak boleh isengin aku lagi. Soalnya dia suka iseng sama aku, Kak. Ya. Kan aku kesel ya. Kita sebagai anak Tuhan gak boleh kesel-kesel gitu ya, Kak? Iya, nggak boleh ada marah-marah ya, satu sama yang dengan lainnya. Oh, gitu ya. Oh, hari ini kita juga bakal belajar itu ya, Kak. Bener Gimana banget. kita cara melakukan firman Tuhan ya sebagai anak-anak Tuhan. Oh iya, kita sapa adik-adik dulu nih di rumah. Kita buka masker dulunya kali ya. Oke. Oke. Shalom Shalom, adik-adik, adik-adik. apa kabarnya di rumah? Pasti luar Luar biasa biasa. ya, luar biasa, sehat, Tuhan berkati selalu nih. Nah, kita sekarang mau mulai IMPA nih Kak Ibadah. Efraim. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau goyangkan badan dulu supaya kita ibadah biar lebih Semangat ya. nih. Matanya pastinya adik-adik baru bangun pagi nih ya, baru bangun pagi, jadi mau beribadah kita mesti bikin semangat dengan bernyanyi ya Kak Efraim. Betul. Kita mau menyanyi dan menari. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Nah, ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Musik. Kita bernyanyi dengan sukacita ya, karena ada sukacita di hati adik-adik. Adalah sukacita di hati, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Wah, adik-adik ini udah mulai bersemangat. Tadi kita udah mulai gerak, tapi Iya. kayaknya masih kurang nih Kak Efraim. Iya, Kita kayaknya mesti- kurang bersukacita ya Kak. Iya nih, biar tambah sukacitanya bertambah-tambah lagi, kita mau angkat satu pujian lagi dengan judul Dengar Dia Panggil, Panggil nama saya. Musik. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik, karena kita memuji nama Tuhan. Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Kita akan angkat pujian ini dari awal lagi ya Kak Efraim, biar pada semangat nih. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya,
Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Dengan semangat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Giranglah, Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. sekali lagi. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, semangat semua ya Iya nih, adik-adik. adik-adiknya luar biasa ya Kak Efraim. Biasa. Sudah bersemangat untuk memulai ibadah Ibadah. nih. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah kita akan masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai. Nah, Kak Abi, kita Ya. mau nyanyi lagu apa ya? Abis ini kita mau nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria nomor 262 dengan judul apa Kak Efraim? Apabila kita Sukacita. Yang punya sukacita, kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. Musiknya Kak. Tetap sambil tersenyum berdiri dan ikutin gerakan Kak Abi dan Kak Efraim ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita akan menyanyikan lagu ini lebih dengan sukacita dari awal ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Luar biasa. Hebat semua ya. Hebatnya adik-adik, pas nyanyinya semua pada kencang memuji nama Semangat Tuhan semua nih. dong. Tapi kita mau nyanyi satu lagi Kak Efraim biar tambah lebih semangat. Semua tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 151 dengan judul apa? Aku bersuka cita. Musiknya Kak. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat, tetap dengan tersenyum karena kita memuji nama Tuhan. Kasih senyum terbaiknya ya adik-adik. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi
Semua pasti sudah pada bersemangat nih Kak. Tapi karena kita memuji nama Tuhan harus lebih semangat lagi adik-adik ya. Ulang Tetap satu kali lagi. berdiri. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Aku Bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku. Mari apa? Mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji. Wah, luar biasa nih Kak. Adik-adik semua bersemangat menyanyikan lagunya ya. Yuk adik-adik sekarang kita mau berdoa. Doa. Oke adik-adik, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua adik-adik layan dari Telkat Pelayanan Anak Jemaat GPIB Cepecang sudah sangat semangat Tuhan untuk menyambut Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Tuhan sertai kami dalam setiap ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik semuanya sudah membuka Alkitabnya karena sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 9 ayat 12 hingga 21. Yuk boleh dibuka Alkitabnya adik-adik. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita akan membaca Mazmur sebagaimana kita membacanya. Ya. Oke, ayat yang tercetak keluar nanti adik-adik perempuan bersama Kak Abi yang baca. Dan ayat yang tercetak ke dalam nanti adik laki-laki yang membaca dan akan dibantu oleh Kak Efraim. Oke, kita akan baca Mazmur ya adik-adik. Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai 21. Ayat yang ke-12, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antar bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji. Dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putra Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah, Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa ini mengaku bahwa mereka manusia saja. Baik adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Nah, dipersilakan kepada adik-adik untuk duduk kembali. Kita sekarang akan merespon Mazmur dari Kidung Ceria nomor 233, Yesus menginginkan daku. daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
adik-adik, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Siap. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, sikapnya seperti apa Kak Efraim? Boleh nggak jalan-jalan? Nggak boleh, harus duduk yang rapi ya Kak. Betul. Boleh makan nggak? Masa sambil makan, ya harus mendengarkan dong. Iya, berarti adik-adik sambil mendengarkan firman Tuhan harus duduk dengan Rapi. tenang. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kani Kani kita. kita. Jadi dengar baik-baik ya adik-adik. Dipersilahkan Kani kita. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Semoga dengan keadaan yang baik ya adik-adik. Nah, pada hari ini Kani kita akan membawakan firman untuk kelas TK, AT, dan AK. Nah, tapi adik-adik, kakak mau cerita sedikit nih adik-adik. Jadi minggu kemarin kakak lihat Kak Titus ditemenin sama Cici. Nah, minggu ini kakak juga pengen ditemenin nih sama satu temen nih. Kita panggil aja ya namanya Jojo. 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 Jojo di mana ya adik-adik? Tolong dong bantuin kakak buat panggilin Jojo. 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 Jojo di mana sih adik-adik? Nah, halo Kak. Halo Jojo. Nah, kakak dengar nih minggu kemarin Kak Titus sama Cici bilang kalau Jojo sakit. Nah, Jojo emang sakit apa sih? Jojo sakit demam kak. Aduh, panas ya Jojo. Iya, Jojo panas. Nah, tapi sekarang gimana nih Jojo? Udah sembuh? Jojo sudah sembuh. Oh, puji Tuhan banget nih. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau gitu kakak boleh minta tolong Jojo buat temenin kakak buat berfirman nih. Boleh banget kak. Oke, ayo Jojo, dudukin Jojo. Nah, oke, enak nih. Ih, kakak semangat banget nih kalau misalkan udah ada temen nih ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuka firman nih adik-adik. Namun sebelumnya kita akan membuka dengan apa Jojo? Kita akan berdoa. Nah iya bener banget. Nah adik-adik sikap doanya sama Jojo juga ya, ikut berdoa. Nah sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti infak pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik sama Jojo ya, tema pembacaan kita pada hari ini adalah aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita juga akan membacakan Alkitab nih adik-adik. Alkitabnya dari mana ya kak? Nah, Alkitabnya itu terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, pada hari ini kakak akan dibantu oleh adik Samuel. Adik Samuel dipersilakan. Pembacaan kitab Amsal 3 ayat 1 hingga 4. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalunglah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Terima kasih kepada adik Samuel untuk pelayanannya. Nah adik-adik, sekarang kakak akan membahas bacaan kita satu persatu ayat. Kita mulai dari Amsal 3 ayat 1. Di sini mengatakan bahwa hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah adik-adik dengan Jojo ngerti nggak nih kira-kira isinya apa? Enggak kak. Nah, kalau gitu kakak jelasin ya. Nah, dalam ayat ini Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak yang baik. Contoh anak yang baik itu seperti apa ya kak? Contohnya nih ya Jo, kita itu taat kepada orang tua, tidak berantem kepada teman-teman, dan sebagainya. Ini juga berhubungan dengan 9 buah roh. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah adik-adik, maksud dari ayat ini adalah ketika kita menjadi anak baik, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Nah contoh simpelnya nih adik-adik, kalau ketika adik-adik berantem sama adik-adik tidak berantem itu bakal beda banget sih adik-adik. Nah ketika adik-adik berantem, adik-adik akan merasa bersalah, terus adik-adik akan menjadi marah-marah, itu pasti nggak enak banget kan. Nah tapi ketika adik-adik tidak berantem, itu rasanya aman, damai, pokoknya seneng banget kan adik-adik. Nah itulah perbedaannya. Maka dari itu adik-adik, kita harus melakukan firman Tuhan. Nah sekarang kita beralih ke ayat yang ketiga, yaitu janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Itu artinya apa ya Kak? Nah, untuk ayat yang ketiga ini, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita harus membawa firman itu kemana-mana. Dalam arti kita menerapkan firman itu kepada siapa saja dan di mana saja. Contohnya apa aja tuh Kak? Nah, gini Jo. Contohnya, ketika kita berteman itu nggak boleh pilih-pilih. Lalu juga kita harus saling rukun dan menjaga satu sama lain. Walaupun memang kita di Indonesia ini adik-adik, kita penuh dengan keberagaman, perbedaan, tapi kita harus senantiasa menjaga itu semua supaya jangan sampai ada perpecahan atau ada musuh-musuhan, kan gak baik, yang gak enak juga ya adik-adik. Nah pada ayat yang ketiga ini juga terdapat kata-kata nih kayak gini, kalungkanlah itu pada lehermu. Nah ini berarti firman itu harus adik-adik bawa kemana-mana. Dan seperti yang kakak tadi sampaikan, sebagaimana contohnya, yaitu kita harus mengasihi sesama manusia. Itu contohnya ya. Terus di sini juga ada kata-kata tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah ini berarti Tuhan menginginkan firman itu ada di dalam hati kita, dan kita juga harus memelihara firman itu sendiri, sehingga adik-adik untuk mengetahui apa yang baik dan yang buruk, adik-adik harus membaca Alkitab nih adik-adik, karena apa yang ingin Tuhan sampaikan itu tertulis di dalam Alkitab. Lalu kita bahas ayat yang terakhir, di mana berisikan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah ini berarti adik-adik, ketika kita menjadi anak yang baik, mau melakukan firman Tuhan, adik-adik akan disenangi oleh Tuhan maupun sesama manusia. Contohnya tadi nih adik-adik, kalau kita berantem, kita tuh pasti gak disukai nih sama teman-teman, pasti bakal dijauhin, ujung-ujungnya gak enak kan adik-adik. Nah coba bandingin sama yang ketika kita tidak berantem nih adik-adik, itu pasti semua senang dan tidak ada yang merasa sakit hati kan adik-adik. Nah adik-adik, inti dari pembacaan firman kita pada hari ini adalah kita harus menjadi anak baik dan mau memelihara firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah kakak pengen nanya nih ke Jojo aja deh. Jojo, kakak pengen tanya, kalau misalkan jadi anak baik itu kita ngapain aja sih Jo? Ya seperti yang kakak bilang barusan, kita harus rajin baca Alkitab, tidak boleh berantem, Apalagi tuh Jo? saling menolong. Iya. Ya itu Kak. Iya betul banget Jo. Nah seperti itu ya adik-adik. Nah yang kedua nih adik-adik, seperti yang dikatakan Cici tadi, kita itu tidak boleh lupa untuk membaca Alkitab. Oh iya Kak. Ya Jo. Bagaimana yang belum bisa membaca Alkitab? Nah untuk adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, adik-adik bisa nih minta tolong kepada orang tua, kakak, ataupun orang-orang di rumah adik-adik. Lalu kakak ngerti banget sih, mungkin ketika adik-adik yang sudah bisa membaca terus kayak baca-baca, aduh kak aku nggak ngerti ini kak isinya apaan.
Nah, adik-adik bisa nih minta tolong kepada orang tua, kakak layan yang memang mengerti Alkitab, sehingga adik-adik bisa mengerti nih isi Alkitab tuh apa aja gitu kan. Lalu yang ketiga adik-adik, jangan lupa untuk taat kepada firman Tuhan, karena balik lagi ketika kita berbuat yang baik maka kita akan mendapatkan hal yang baik juga. Nah, lalu kakak dengar adik-adik bentar lagi mau ulangan ya adik-adik, benar gak Jo? Iya Kak. Nah, kalau gitu kakak ingetin ya, adik-adik mulai sekarang nih belajar ayo adik-adik, karena kakak tahu nih pasti adik-adik ada libur kan. Nah, adik-adik bisa nih belajar bareng orang tua atau kakak supaya adik-adik tidak mencontek saat ulangan, karena mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu kita harus apa Jojo tadi? Belajar. Iya benar banget. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai nih untuk mendengarkan firman pada hari ini. Nah sekarang karena kita sudah selesai mendengarkan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik mari sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami dapat menjadi berkat dan dapat menjadi anak baik seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik sama Jojo, sekarang kakak akan menjelaskan tentang aktivitas untuk minggu ini. Yeay! Nah aktivitas pada minggu ini kakak akan bagi beberapa golongan, TK, AT dengan AK. Nah Kak, kalau untuk kelas TK aktivitasnya apa ya? Nah untuk aktivitas TK kita akan memilih apa yang memang harus menjadi komitmen kita sebagai anak Tuhan dengan apa yang tidak harus kita lakukan dan harus diberhentikan secepatnya. Nah sebentar lagi kakak akan kasih slide, lalu adik-adik bisa pause dulu untuk mengerjakan aktivitas. Lalu adik-adik bisa nih nanti memilih apa yang baik dengan yang tidak baik atau yang tidak dilakukan sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik di kelas TK, sebelum adik-adik mengerjakan aktivitas, kakak akan memberikan contoh nih, supaya adik-adik tidak bingung. Nah, seperti yang adik-adik lihat nih sekarang, itu kan ada 3 kegiatan. Yang pertama, mengganggu orang saat beribadah. Jelas ini tidak boleh dilakukan ya adik-adik, kita harus saling mengasihi. Ya, jadi ini jelas tidak boleh. Jadi kakak centang di kolom tidak boleh. Lalu yang kedua, membaca Alkitab setiap hari. Nah ini sangat diperbolehkan untuk dilakukan ya adik-adik. Terutama Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Supaya kita mengetahui apa yang baik dan tidak benar. Kita itu harus membaca Alkitab. Jadi ini kakak centang di kolom yang boleh. Lalu yang ketiga, bermain game sampai malam. Ini jelas tidak boleh ya adik-adik untuk dilakukan, karena ketika kita kurang istirahat kita akan mengantuk nih adik-adik. Alhasil apa yang kita lakukan saat beraktivitas itu jadi tidak maksimal. Jadi ini kakak centang di kolom tidak boleh. Nah setelah adik-adik sudah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adik-adik akan memvideokan. Nah di video ini adik-adik boleh baca kok. Boleh baca nih aktivitas apa saja atau kegiatan apa saja yang boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan. Nah ini bisa minta tolong papa mama ya adik-adik atau kakak yang ada di rumah. Nah setelah itu adik-adik kirim ke grup Pelkat PA. Jadi buat adik-adik yang masih belum join ke grup Pelkat PA bisa nih minta tolong ke Korsek atau kakak layan yang adik-adik kenal untuk dimasukkan ke grup Pelkat PA. Nah, sekian penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan aktivitas. Nah, sekarang kakak sudah menampilkan tugas adik-adik. Nah, di sini ada 6 kegiatan ya adik-adik.
Nah, adik-adik bisa dipilih dulu nih, dibaca dulu nih. Apa saja nih yang boleh kita lakukan sebagai anak Tuhan dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah, untuk adik-adik yang masih belum bisa membaca atau masih kurang mengerti sama arti-arti di sini, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memvideokan serta mengirimkan ke grup PLKPA. Nah, sekian penjelasan mengenai aktivitas untuk kelas TK. Selamat mengerjakan ya adik-adik, kakak tunggu di grup PLKPA. Nah, lalu sekarang kakak akan menjelaskan aktivitas anak AT dengan AK. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik bisa simak ya di video berikut ini. Untuk aktivitas kelas AT dengan AK, adik-adik akan membuat pembatas Alkitab. Nah, pembatas Alkitabnya ini terambil dari Amsal 3 ayat 1. Adik-adik bisa lihat gambar yang ada di sini, atau adik-adik bisa dibuka Alkitab adik-adik. Lalu selanjutnya adik-adik perlu menyiapkan alat dan bahannya yang pastinya ya. Nah, ini terdiri dari gunting, alat tulis bisa berupa pulpen atau pensil, lalu ada pewarna, itu bisa pensil warna, krayon, spidol, dan sebagainya ya adik-adik. Ini terserah adik-adik di rumah adanya apa. Nah, lalu ada lem, penggaris, dan jangan lupa kertas. Nah, ini bisa kertas karton, Concord, Buffalo, dan sebagainya. Yang pasti kertasnya ini harus keras ya, tidak letoy seperti kertas HVS atau kertas yang ada di buku tulis ya adik-adik. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah adik-adik siapin kertasnya. Lalu kita akan mengguntingnya adik-adik. Nah, mengguntingnya ini sebelum digunting, adik-adik ukur dulu nih menggunakan penggaris, yaitu sepanjang 15 cm kali 5 cm. Kalau adik-adik bingung, bisa tanya ke kakak, atau bisa nih minta tolong ke orang tua yang mungkin paham sama pengukurannya. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik ragu atau takut, adik-adik juga bisa minta tolong ya ke orang tua untuk mengguntingnya, seperti yang ada di kanan ya nanti hasilnya. Nah, setelah itu adik-adik bisa nih ditulis, dihias. Yang pasti itu ya adik-adik yang tadi ada Amsal 3 ayat 1. Isinya adik-adik tulis, lalu adik-adik bisa hias sesuka hati adik-adik. Nah, ini bisa adik-adik tulis seperti yang sebelah kiri atau potret, atau yang sebelah kanan landscape. Nah, ini sesuka adik-adik enaknya seperti apa, nyamannya seperti apa. Lalu setelah adik-adik sudah selesai membuat aktivitasnya, jangan lupa nih foto bersama aktivitasnya ya adik-adik. Adik-adik bisa foto selfie atau meminta bantu kepada orang tua. Nah, lalu jangan lupa juga untuk kirimkan ke WA grup PLKPA. Nah, mungkin buat adik-adik yang belum join ke grup PLKPA bisa nih join dengan cara klik link yang ada di bawah, atau minta tolong ke kakak layan atau koordinator sektor adik-adik ya untuk dimasukkan ke WA grup PLKPA. Nah, sekian pembahasan mengenai aktivitasnya. Semoga adik-adik dapat mengerjakan ya. Kakak tunggu di grup PLKPA. Nah, adik-adik sama Jojo nih, sudah paham belum aktivitas yang kakak berikan? Sudah, Kak. Iya, kalau begitu sekian dulu untuk penjelasan aktivitasnya. Buat adik-adik mungkin barangkali ada yang bingung, adik-adik bisa beritahu ya di grup ataupun PC ke nomor kakak. Nah, demikian informasi mengenai aktivitas. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Kakak tunggu di grup PLKPA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Baik, terima kasih Kak Nikita atas firman-Nya. Adik-adik pasti dengerin tadi ya firman Tuhannya, Kak Efraim. Hari ini kita belajar bahwa kalau kita menaati firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita umurnya panjang, lanjut usia. Diberkati Kita sama diberkati Tuhan. sama Tuhan, kita mendapatkan kesejahteraan, kita mendapatkan kebahagiaan, dan kita mendapatkan kasih dan penghargaan dari
Tuhan. Nah, semoga adik-adik ingat nih ya firman Tuhan hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor berapa Kak Efraim? 265 Dengan judul Yesus Berpesan. Musik. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Tanya sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kani kita. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita di dalam doa syafaat. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan kami pada hari ini, sehingga kami dapat beraktivitas dan mengikuti IMPA pada hari ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati pemerintah, terkhususnya kepada Presiden, Menteri-Menteri, serta tangan-tangannya yang menangani negara ini. Biarlah mereka dapat mengatur dan mengelola negara ini menjadi negara yang baik dan maju. Ya Tuhan, pada saat ini negara kami sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 atau virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati untuk orang-orang yang terkena virus ini agar mereka segera sembuh. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati para tim medis agar dapat menangani para pasien ini dengan baik, sehingga mereka dapat beroleh kehidupan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik layan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik layan, terkhususnya di bidang studinya ya Tuhan, di mana pada saat ini adik-adik layan sedang belajar secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para adik-adik agar tetap semangat dan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh para gurunya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik layan yang sakit. Kiranya Engkau menjamah para adik-adik yang sakit agar segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami agar selalu senantiasa diberikan kesehatan, berkat, dan rezeki yang dilancarkan ya Tuhan, sehingga para orang tua kami dapat mendidik kami dari awal hingga sukses ya Tuhan di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para kakak layan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan semangat kepada mereka sehingga mereka dapat berpelayanan dengan baik. Berkati juga ya Tuhan agar apa yang disampaikan kakak layan dalam firman-Nya bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang kurang dari sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pemberian persembahan ya. Nah, caranya sama seperti minggu lalu. Adik-adik nanti memasukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu ditulis tanggalnya dan pelkat PA. Nah, setelah adik-adik tulis, adik-adik dapat menitipkan persembahan kepada mama papa ataupun sektor di masing-masing ya. Baik. Nah, sambil adik-adik memberikan persembahan nih Kak Efraim, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Cina nomor 152 dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdiri dari awal adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, adik-adik sudah memberikan persembahan, sudah dimasukkan ke dalam amplop. Nah, adik-adik sekarang kita bangkit berdiri karena kita akan mau berdoa. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai hari ini kami masih boleh Tuhan diperkenankan untuk memberikan persembahan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami dan tangan-tangan yang akan mengelola dan yang sudah memberikan persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan ini boleh harum di kerajaan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah doa persembahan, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Baik adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam warta Pelkat PA. Nah yang pertama nih Kak Efraim, aku mau ngumumin ke adik-adik. Nah adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kani kita juga sudah memberikan aktivitas kepada adik-adik nih. Aktivitasnya harus dikerjakan. Nah, jangan lupa ya. Betul, jangan lupa. Nah nanti kalau sudah dikerjakan, adik-adik pegang aktivitasnya dan nanti difoto dengan muka adik-adik yang cantik dan ganteng, lalu dikirimkan ke grup Pelkat PA. Kak Efraim, kalau misalnya mereka belum bergabung dalam grup Pelkat PA gimana? Nah, nanti adik-adik yang belum bergabung di dalam grup Pelkat PA di WhatsApp, adik-adik bisa menghubungi Kakak Layan di setiap sektornya. Betul, atau mengklik link yang ada di deskripsi ini. di bawah ini. Nah, kemudian nih Kak Efraim, kalau misalnya adik-adik ada yang punya talenta bernyanyi, menari, dan mereka mau kasih puisi ya? Betul, baca puisi, mereka mau kasih kesaksian pujian di IMPA, gimana caranya? Nah, adik-adik yang mau memberikan puji-pujian dapat mengirimkan video melalui grup Pelkat Pelayanan Anak ya. Betul.
Betul, atau ke kakak layan sektor masing-masing, ditunggu paling lambat sampai hari Kamis. Nah, yang berikutnya nih, kakak punya informasi lagi. Kita, Pekat PA Cipecang itu punya Instagram loh adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang punya nih, boleh di-follow. Nama akunnya itu adalah @PA_GPIB_CIP. Betul, jangan lupa di-follow, di-like semuanya kalau adik-adik mau tahu info lengkap dari Pekat PA Cipecang. Nah, yang terakhir nih Kak, kita sekarang lagi nonton di mana ya? Kita lagi nonton di YouTube GPIB Cipecang dong, Kak Efraim. Nah, adik-adik jangan lupa untuk subscribe YouTube GPIB Cipecang untuk mengetahui informasi lebih banyak tentang Pekat PA dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Baik, sekian Warta Pekat PA hari ini. Informasi lebih lanjut nanti kita akan infokan di grup besar Pekat PA. Nah, kayak Efraim, aku tadi udah bilang ya, kalau misalnya Pekat PA Cipecang itu punya banyak sekali talenta. Betul sekali. Ada yang bisa bernyanyi dan menari. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik layan dan kakak layan Pekat PA Cipecang dengan gerak dan lagu. Mari kita saksikan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak Abi, sekarang kita akan menyanyikan untuk lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 359. Sebelumnya kita bangkit berdiri dulu ya. Judulnya Sudah Waktunya. Nah Kak Abi, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini ya. Nah adik-adik jangan
cemas ya, karena kita minggu depan akan berkumpul Kembali. Nah, sekarang kita mau berdoa penutup adik-adik. Sebelumnya, kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Kani kita. Dipersilahkan Kani kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Mari adik-adik sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti IMPA pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman-Mu dari Kakak Layan. Ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat kami ingat dan terapkan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengerjakan aktivitas. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerjakan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Tapi jangan bersedih ya, karena minggu depan kita akan bertemu kembali ya Kak Efraim. Nah, kakak mau ingetin nih kepada adik-adik, kita ingat pesan ada 3M ya. 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Pakai sabun ya. Betul, kemudian menjaga jarak. Dan yang terakhir, menggunakan masker. Baik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.